the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Oke, viewer, siang ini saya keliling-keliling desa di tetangga saya, tetangga baru. Keren banget tempatnya, sangat alami, sangat menarik untuk kita jalan-jalan. Oke, kali ini saya akan mengambil tema pentingnya murabi dalam rumah tangga. Apa sih murabi itu? Oke. Murabi bermakna seorang guru. Tugas seorang murabi bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga membimbing anak didiknya secara rohani, jasmani, fisik, dan juga mentalnya. Sosok ini penting keberadaannya dalam rumah tangga. Mengapa? Rumah tangga yang baik diawali dengan proses yang baik pula. Namun, baik saja tidak cukup. It's not enough. Cukup tanpa adanya ilmu juga tidak cukup. Apalagi berumah tangga adalah ibadah yang jangka waktunya jangka panjang atau jangka waktunya lama. Jika ibadah haji yang sudah ada petunjuk pelaksanaannya, ada proses manasiknya. Bahkan sekarang orang bisa melihat tutorial di YouTube saja. Orang bisa melihat tutorial di YouTube. Berhaji tetap membutuhkan pembimbing yang disebut mutawif. Apalagi dalam menjalani ibadah pernikahan. Ilmu terus berkembang, begitu pula cara dalam menyelesaikan masalah bersama pasangan. Posisi murabi akan membantu kita dalam memahami permasalahan berdasarkan keilmuan. Sepasang suami istri tidak hanya akan merasakan bahagia secara seperti saat pesta pernikahan berlangsung, tetapi juga ada pasang surut yang harus dialami dan dihadapi bersama. Memutuskan menikah berarti sudah menyiapkan hati yang lapang, kesabaran yang tinggi, keikhlasan dan keistiqomahan. Kadang kita merasa yakin dalam menjalani satu proses. Namun saat proses itu terjadi, kita tidak sesiap dan seyakin sebelumnya. Begitu pula dalam pernikahan, akan banyak hal tidak terduga yang akan dilalui ke depan. Oke, viewer, lanjut berkaitan dengan murabi. Jadi pada dasarnya setiap manusia itu butuh nasihat, termasuk orang yang berumah tangga. Butuh murabi untuk mengarahkan. Adapun kriteria yang dijadikan murabi adalah sudah berumah tangga dan rumah tangganya berjalan baik. Di sini baik bukan berarti tanpa konflik. Jadi seorang murabi juga ada konflik, tapi dia bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik. Apalagi itu kriteria beliau jadi seorang murabi. Murabi merupakan seorang yang memiliki kapasitas dalam keilmuan dan personal yang memadai. Murabi ibarat pembimbing yang mengarahkan hidup kita dalam konteks rumah tangga, mengarahkan ke arah yang baik. Arah yang baik bukan kaya, kedudukan, terhormat, tetapi mengarah ke sakinah, mawaddah, warahmah, menuju surga Allah. Ketika rumah tangga ada konflik, beliau yang sebaiknya diminta petunjuk. Jika dalam perumpamakan murabi ini seperti halnya dokter keluarga yang menyembuhkan orang sakit secara fisik, sedang murabi keluarga membantu memahami dan menyelesaikan konflik substansial agar rumah tangga
tetap terjaga keutuhannya. Tidak sedikit kita temukan seorang suami istri memutuskan bercerai karena merasa tidak menemukan jalan keluar dari permasalahannya yang mereka hadapi. Kalaupun mencari cara untuk memecahkan, mereka pergi ke tempat yang salah. Hal paling sepele adalah mendiskusikan masalah rumah tangga dengan teman. Padahal temannya tersebut tidak memiliki kapasitas untuk memahami dan memecahkan masalah keluarga. Jika tidak hati-hati menyaring nasihat dari seorang teman, ini bisa jadi keputusan yang diambil justru salah dan akibatnya akan fatal. Namun perlu berhati-hati saat mendiskusikan masalah rumah tangga, karena tidak jarang hanya menjadi bahan obrolan dengan teman-teman yang lain. Na'udzubillah min zalik, jadi gosip-gosip murahan ya, karena teman itu ya nggak bisa ini kita curhat tentang masalah keluarga kita, tentang problem-problem rumah tangga kita, karena itu akan jadi masalah yang tambah rumit. Setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam berkomunikasi. Disinilah salah satu peran murabi yang sangat penting sebagai penunjuk arah bagaimana agar dapat mempertemukan persepsi yang berbeda ini. Terkadang keputusan bercerai datang dari pasangan yang tidak pernah mencoba mencari pertolongan. Masing-masing mendiskusikan sendiri masalahnya, padahal sama-sama belum memiliki kemampuan dalam mengelola konflik. Dalam surat An-Nisa ayat 34 menyebutkan bahwa laki-laki diperbolehkan memukul istri. Hanya karena potongan ayat tersebut ada istri bertahan dalam pernikahan meskipun mengalami kekerasan rumah tangga, kekerasan fisik. Padahal Islam tidak memperbolehkan suami dengan sengaja menyakiti istri dan sebaliknya. Meskipun diperbolehkan memukul, tapi bukan pukulan yang disertai nafsu amarah. Sebelum memukul pun ada peringatan dalam bentuk lain yang harus dilakukan. Menjalani pernikahan tidak cukup hanya dengan bersabar dan ikhlas saja, tetapi juga ilmu dan guru dalam memahami kaidah fikihnya. Selanjutnya ibadah yang bernilai setengah din, suka dan duka yang kita jalani dalam rumah tangga dinilai sebagai ibadah. Perselisihan dalam rumah tangga sangat beraneka ragam. Bisa jadi dari yang biasa kita dengar sampai permasalahan yang tampaknya baru dan tidak pernah didengar sebelumnya. Oleh karena itu, kita membutuhkan murabi sebagai sosok yang dapat memahami persoalan rumah tangga dan dari kacamata Islam. Jadi Islam itu sebetulnya sudah ada jalan keluar untuk permasalahan suami istri atau rumah tangga. Murabi rumah tangga harus dicari. Baiti Janati itu harus dibangun, bukan dengan tiba-tiba rumah dapat dirasakan sebagai surga. Semoga dengan adanya murabi, pernikahan akan lebih membawa berkah, serta pasangan suami istri dapat menjalani kebahagiaan di dunia dan akhirat. Oke, viewer, itu tadi tentang murabi. Ternyata murabi itu memang ada, dan saya sendiri ya baru tahu tentang adanya murabi dari artikel ini. Ini artikel religi yang memang dari majalah religi yang saya dapatkan di Majelis Taklim ya. Oke, viewer, thank you very much. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.